Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Ramdan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan permasalahan yang muncul di bulan September tahun 2022. Dalam setiap bab pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada salah satu aspek yang dituntut penilaiannya, yaitu kemampuan membaca ayat suci Al-Quran. Kemampuan anak tentu saja bervariasi. Namun ada satu permasalahan yang muncul, terdapat peserta didik yang cenderung malu dan kurang percaya diri ketika mendapatkan giliran membaca ayat suci Al-Quran. Ternyata setelah ditanyakan, terjadi dialog dengan peserta didik tersebut, ia menyampaikan bahwa sebetulnya dari masa kanak-kanak ia senantiasa belajar Al-Quran, dimulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6, bahkan menurut dia sudah masuk ke dalam membaca Al-Quran yang terdapat pada Mushaf Utsmani. Namun karena ada satu kejadian ketika bertemu dengan salah satu pembimbing yang kemudian mengembalikan dia ke dalam ataupun kepada jilid Iqra yang terendah, maka dia merasa kurang bersemangat lagi dalam membaca atau belajar membaca ayat suci Al-Quran. Sehingga dari sana ia cenderung lupa, bahkan tidak lagi belajar membaca ayat suci Al-Quran, sehingga berdampak pada kemampuan membaca ayat suci Al-Qurannya yang masih di bawah harapan dari kemampuan membaca ayat suci Al-Quran pada tingkat sekolah menengah atas. Kemudian saya pribadi mengajukan hal yang bisa membantu semangat dan kemampuan membaca ayat Al-Qur'annya kembali pulih dan tumbuh. Maka muncullah kesepakatan bahwa saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersedia meluangkan waktu pada jam istirahat pertama dan kedua untuk membimbing peserta didik tersebut belajar membaca ayat suci Al-Quran pada tingkatan atau pada jilid Iqra 1 sampai 6. Kemudian tempat yang dipilih pun adalah tempat yang relatif tidak terlalu terlihat oleh teman-teman atau peserta didik yang lain. Karena ini untuk menjaga semangat, kemudian kepercayaan dirinya, sehingga pembelajaran ini ataupun bimbingan ini bersifat khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan-kesulitan tersebut. Saya tawarkan metode Iqra atau Qiraati, namun peserta didik menginginkan bahwa ia ingin belajar kembali dari Iqra 1 yang paling awal. Kemudian dari sana beberapa siswa sudah mau untuk belajar dengan durasi yang relatif singkat, 5-10 menit pada jam pertama, dan bisa dilanjutkan jika para peserta didik tersebut masih kurang pada jam istirahat kedua atau setelah ba'da duhur. Sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit, walaupun masih banyak gangguan, mungkin godaan yang menghinggapi peserta didik, namun semangat itu mulai muncul kembali karena mereka merasa mempunyai waktu khusus, perhatian khusus dalam mempelajari cara membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah sudah beberapa minggu berjalan dengan beberapa peserta didik yang sudah datang ke tempat yang disepakati, sehingga mereka semangat dan kemampuan membaca ayat suci Al-Qur'annya mulai tumbuh dan meningkat. Maka dari ini pengalaman yang saya dapatkan bahwa
bimbingan yang secara komunal ataupun secara banyak peserta didik di kelas itu juga diperlukan. Namun jangan lupa pula bahwa ada beberapa peserta didik yang memiliki dan membutuhkan perhatian khusus dan mungkin lebih privasi supaya kepercayaan diri dan kemampuan yang ia miliki bisa muncul, tumbuh, berkembang, bahkan nanti meningkat pada level yang sangat memuaskan. Permasalahan untuk bulan September 2022 ini memberikan semangat tambahan bagi saya pribadi sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk senantiasa mengupdate dan mengupgrade metode dan bimbingan dalam mendidik putra-putri sekolah menengah atas, khususnya di SMA 1 Negeri Ciamis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.